kita ketemu, dan minggu ini kita ketemu lagi loh di ibadah sekolah minggu online. Walaupun kita ibadahnya sekolah minggu online, kita harus semangat, ceria, dan sukacita untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan apa dulu adik-adik? Kita siapkan dulu hati kita. Dan yang kedua, kita siapkan Alkitab. Yang ketiga, kita pakaian yang rapi. Dan keempat, yaitu persembahan. Di tangan mana? Kanan. Gak boleh ya pakai tangan kiri, tidak sopan. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi, dan di sini senang, dan di sana senang. Adik-adik, kita bernyanyi salam-salam, dan di sini senang, dan di sana senang. Adik-adik boleh pakai kaki. Semangat ya. Di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey! Ini senang. Sini senang, sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Sini senang, sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Kaki hentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, lalu putar. Kaki hentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, lalu putar. Sini senang, sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Sini senang, sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Kaki sentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, lalu putar. Kaki sentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, lalu putar. Kita siapkan diri kita, teduhkan hati dan pikiran, kita bersaat teduh. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your grace abounds to me. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Kau beri sampai dengan hari ini. Kami bisa berkumpul bersama mama, papa, abang, kakak, dan adik di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati hati kami untuk memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak dan abang guru sekolah minggu. Tuhan berkati, berikan kesehatan sehingga dapat selalu menyediakan ibadah online untuk kami. Berkati juga Amang dan Inang pendeta dan para halado kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari adik-adik dengan semangat kita bernyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, oh sungguh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, oh sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, oh sungguh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, oh sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat minggu ini diambil dari titah pertama sampai titah kelima. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan epistel, kita bernyanyi Sayang Sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Yang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, mari kita mendengarkan epistel pada hari Minggu ini yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-9 sampai ke dengan ke-18. Mari kita sama-sama membaca adik-adik. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik,
Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi dari buku ND 6 ayat 1 dan 2, Puji Jahobana Sangap. Nanti ada yang kedua kita bangkit berdiri ya. Semangat ya. Jahobana Sangap Buhut Mamulia Hamu Sudena Parohana Linggas Naria Marpungube Marolop-olop Sude Hamu Sude Manisi Jahobah si gonggom sude parlubutan nama nogihon hosongoni iring ni tangan dohot osam songon ombat turohan saira moti Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana orang percaya di seluruh dunia mengatakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, untuk adik-adik yang ulang tahun dari tanggal 14 September sampai 20 September, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk kalian. Semoga Tuhan terus memberkati kalian dan kalian bisa bertumbuh selalu di dalam Kristus. Nah adik-adik, ada juga loh 2 kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun di tanggal tersebut, yaitu ada Kak Adel dan juga ada Kak Sami. Yuk kita ucapin selamat ulang tahun buat 2 kakak GSM ini. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Kak Adel dan Kak Sani. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tetap semangat untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga kebersihan kita, karena virus corona masih ada di Indonesia. Yuk adik-adik, kita tetap cuci tangan dengan rajin.
kita makan buah dan sayuran yang banyak, kita pakai masker jika ingin keluar rumah, dan harus tetap jaga jarak dengan orang-orang lain. Selanjutnya, pengumuman yang ketiga. Adik-adik, yuk kita kerjakan kreativitas yang sudah disiapkan oleh kakak atau abang guru sekolah minggu. Kalian bisa foto kalau kreativitasnya sudah jadi. Jangan lupa dikirim ke grup WhatsApp orang tua ya. Atau kalian bisa posting ke Instagram. Nanti ada kakak-kakak yang akan merepost postingan kalian di Instagram. Instagram sekolah minggu kita yaitu @smhkbp-perumnas. Jangan lupa di follow. Kita ke pengumuman keempat. Nah, adik-adik, terima kasih ya yang sudah memberikan persembahan ke gereja kita. Terkumpul dari 2 Agustus sampai 13 September sebesar Rp7.294.500. Dan untuk minggu lalu sebesar 300.000. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap yang memberi. Pengumuman yang terakhir yaitu yang kelima, tentang persembahan pujian. Bagi adik-adik yang punya talenta bernyanyi, menari, atau bermain musik, yuk direkam dalam bentuk video, nanti kirim ke kakak abang sekolah minggu. Kakak abang sekolah minggu akan memasukkan hasil karya kalian ke ibadah sekolah minggu yang selanjutnya. Ditunggu ya adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan pengumuman dengan baik. Saatnya kita melanjutkan ibadah. Tetap fokus dan tetap terus menikmati hadirat Tuhan. Dadah! Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan atau khotbah pada minggu online ibadah kita hari ini, mari kita menaikkan pujian dari buku ND ASM 30, Tuhan lebih dulu, melayani lebih sungguh. Semangat ya! Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mari bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Kami sudah boleh bersuka cita bersama, walaupun hanya di rumah saja. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengajari kami, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini.
dan kami boleh belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak untuk menerima firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya belum? Hebat. Nah, sekarang kita mau membuka Alkitab kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi Alkitabnya harus disiapkan juga hati kita, dan kita mau menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kira-kira Yohanes ini, 1 Yohanes ini ada di Perjanjian Baru atau Lama ya? Benar sekali, Perjanjian Baru. Hebat. Ternyata adik-adik kakak tidak pernah melupakannya ya. Ya, mari kita sama-sama membukanya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik mengikuti membaca dalam hati di rumah masing-masing. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Allah adalah kasih. Ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kakak ulang ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Ya, sudah membaca Alkitab. Siapa sih yang tahu judul kita Alkitab kita pada hari ini? Betul sekali, Allah adalah kasih. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kita tentang aku mengenal Allah. Kalau kata-kata mengenal artinya berarti saya tahu dia. Nah, pertanyaannya, siapa yang kenal mama dan papanya di rumah? Bagus, pasti kenal ya, karena mereka selalu ada bersama kita setiap hari. Siapa yang juga mengenal teman-temannya di sekolah maupun sekolah minggu, atau juga di rumah? Bagus sekali, berarti adik-adik bermain dan belajar bersama-sama dengan mereka. Ya. Nah, yang terakhir, siapa di sini yang mengenal kakak guru sekolah minggunya yang masih ingat nama-namanya? Walaupun sudah lama kita tidak sekolah minggu bersama. Siapa? Wah, senang. Ada yang lupa nama nggak apa-apa, tapi masih ingat muka ya. Nah, adik-adik, berarti tadi kita semua kenal mama, kenal teman, dan kenal kakak guru-guru sekolah minggu. Berarti kita kenal mereka karena kita hadir bersama-sama mereka. Kita kenal mereka karena mereka ada di depan kita. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Bagaimana dengan Allah? Apakah kita mengenal Allah? Apakah kita tahu Allah? Nah, gimana caranya ya? Kakak mau kasih tahu adik-adik. Kakak mau cerita sama adik-adik. Allah itu adalah kasih. Jadi bagaimana cara kita mengenal Allah? Yang pertama adalah kita tahu sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik pasti merasakannya ya, kalau Tuhan itu menyayangi kita, Tuhan itu memberikan kita kesehatan, Tuhan itu menjaga kita dari mara bahaya. Betul sekali. Nah, kalau kita sudah mengenal bahwa Allah itu baik, sifat Allah itu sangat esa, Allah juga selalu mengajarkan hal-hal yang baik, berarti sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kalau kita sudah mengenal Allah, apa yang harus kita lakukan? Betul sekali, kita mau melakukan perbuatan dan pelajaran-pelajaran dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, mengenal Yesus atau mengenal Allah sama dengan melakukan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa? Karena seperti judul ayat Alkitab kita pada hari ini, karena Allah
adalah kasih. Betul sekali. Kasih itu apa sih kakak? Kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Kasih itu juga terjadi biasanya antara satu orang dengan orang lain, antara mama terhadap anak, antara guru terhadap murid, antara abang dengan adiknya, antara satu orang dengan orang yang lain. Itu perasaan yang namanya kasih. Nah, kakak punya contoh nih. Kalau Alkitab mengajarkan kita kasih itu apa sih? Mari kita buka sama-sama dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kakak buka dulu ya adik-adik. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu apa sih? Ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kasih ini itu apa, berarti kita sebagai anak-anak Allah bagaimana melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya betul. Contohnya kalau di dalam rumah, kalau orang tua kita minta tolong atau menyuruh, misalnya, Dek belikan dulu mama garam ke warung gitu. Kira-kira adik-adik jawabnya bagaimana? Jawabannya kakak kasih coba pilihan. Nanti dulu mama, aku lagi nonton di kartun, jangan ganggu, nanti aku belikan. Atau baik mama, mana duitnya gitu. Kira-kira adik-adik mau memilih yang mana? Pilihan yang kedua, good sekali, menjawab pertolongan mama, minta tolongnya mama dengan baik. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pasti ada yang sakit, ada yang berduka. Tanda kita mengasihi mereka adalah kita mengunjungi mereka yang sedang sakit atau sedang berduka. Tapi kira-kira kakak sekarang kan pandemi, kakak sekarang kan corona, virus di mana-mana, kan nggak boleh ke rumah sakit, kan nggak boleh kumpul-kumpul banyak-banyak. Betul sekali. Tapi gimana cara melakukannya? Siapa yang tahu? Betul, kita berdoa buat mereka, berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit, berdoa untuk keluarga kita yang sedang berduka. Kemudian biasanya kalau adik-adik ini biasanya sering dilakukan sama adik-adik yang kecil. Kalau dia mau menunjukkan rasa sayangnya sama mama atau papanya, caranya dengan apa biasanya? Adik-adik balita, adik-adik yang balita, betul, dia memeluk mamanya, dia mencium mama dan papanya. Itu juga salah satu contoh mengasihi. Kemudian kalau mama sudah capek-capek masak, mama sudah capek-capek menyiapkan bekal untuk adik-adik di sekolah, sebagai tanda adik-adik mengasihi mama, apa yang adik-adik lakukan? Kira-kira kata kasih pilihan lagi. Yang pertama, menghabiskan makanannya dengan hebat, dengan baik, atau mau aku buang aja, mama kan nggak tahu. Yang penting aku bawa pulang, tempatnya kosong. Kira-kira adik-adik pilih yang mana? Betul sekali, pilihan yang pertama, menghabiskan makanannya. Nah, yang terakhir sebagai bentuk ucapan kasih kita atas pertolongan mama, pertolongan papa, pengajaran ibu guru, terlebih lagi dalam perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Mengucapkan apa? Mengucapkan, betul sekali, mengucapkan terima terima kasih mama sudah disiapkan makanan, terima kasih Tuhan karena sudah menjagai aku, dan yang lainnya. Jadi kira-kira siapa di sini yang mau melakukan kasih dalam hidupnya sehari-hari? Wah, senang sekali kakak. Kakak yakin semua adik-adik di rumah sedang mengangkat tangan dengan semangat. Kalau begitu, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa kita melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.
Halo adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan ayat istimewa kita yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi kata bacakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi, siapa di sini yang selalu berbuat kasih sama mama dan papa? Hebat. Siapa di sini yang tidak pernah berantem sama abangnya atau adiknya? Wah. Nah, adik-adik di rumah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami pada hari ini untuk hidup dalam kasih. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mengenal Engkau yang adalah kasih. Bapa yang baik, ajari kami, anak-anak-Mu, keluarga kami, setiap orang dalam kehidupan kami, untuk boleh hidup dalam kasih, melakukan kasih kepada orang tua kami, melakukan kasih kepada teman-teman kami, dan kepada setiap orang yang kami temui. Ajari kami Tuhan dan mampukan kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita menyanyi dari PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata, ayat pertama dan kedua kita menyanyi bersama-sama. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang mendukung dan jangan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia berbunga, sekalipun diriku punya ibu sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdiri berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu
dengan damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, kita masuk dalam kreativitas bersama Bang Rio. Pertama sekali cara membuat gantungan hati, yaitu bahannya yang pertama adalah kertas karton berwarna apa saja, boleh biru, boleh hitam, boleh ungu. Yang kedua, gunting atau pembolong kertas. Kalau pakai gunting harus disertai oleh mama papanya di rumah. Yang ketiga, pulpen atau pensil berwarna. Yang keempat, pita atau tali atau pita berwarna dan sebagainya. Cara membuatnya, pertama adalah membentuk hati, digambar. Ya, sudah jadi deh. Kemudian pakai pembolong kertas, dibagi dua, dipotong kertas, kemudian ambil tali ukur 20 cm, dipotong, kemudian dimasukkan ke pembolong tadi ya. Kemudian diikat. Kemudian ditulis I love you more. Ya, ini sudah jadi deh adik-adik. Nah, nanti setelah itu adik-adik bisa share ke grup WhatsApp orang tua atau Instagram sekolah minggu. Setelah itu adik-adik bisa tempelkan ke dinding atau ke pintu kamar adik-adik masing-masing. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Hai kakak guru dan teman-teman. Aku akan menyanyikan lagu yang berjudul Tiap Langkahku. Aku mulai ya.
Waktu imanku mulai goyang dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih. Wah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai loh. Tapi jangan khawatir, jangan cemas. Minggu depan kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu online. Ajak mama, papa, kakak dan adik dan temanmu untuk beribadah bersama untuk memuji nama Tuhan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. See you.